berhenti cari yang lain. Yang hue ya, yang kita balik menjadi desaturate ya, menjadi desaturate. Desaturate itu menghilangkan hue warna pelanginya tadi, hanya dibaca warna hitam dan putih ya. Hanya dibaca warna bentuknya hitam, antara hitam dan putih. Misalkan ya, ini ada warna, saya kasih warna putih ya. Ini putih, white ya. Warnanya white sini ya, ada warna white, kemudian di sini saya buat warna hitam di sini ya. Nah, variasi desaturate itu adalah dari warna turunan ya. Kita bisa gunakan blend dari sini menuju ke sini ya. Ini warna turunannya ya. Warna turunan kita mencari warna abu-abu dan sebagainya. Ini warna desaturate, warna saturasi. Warna saturasi itu dari warna putih menuju ke hitam, warna terang menuju ke gelap ya. Mengapa juga kalau kita dari objek ini ke warna hijau bisa kita tentukan ya. Dari warna hijau ya, dari warna hijau, kemudian dari warna hijau itu ya, yang berubah hanya warna ronanya, hue-nya. Yang warna abu-abu hitam di situ tidak berubah ya, tidak berubah karena bukan, sebenarnya warna putih sampai hitam itu bukan warna hue ya, bukan warna hue. Hue itu warna pelangi ya, mulai warna merah, kuning, hijau, ungu dan sebagainya ya. Nah, itu warna pelangi, itulah hue sebenarnya ya. Itulah sebenarnya. Tapi kalau semuanya hitam, semuanya putih, ini dibaca color ya, dibaca warna ya. Sebenarnya yang kita mungkin bisa rubah itu ronanya ya, ronanya ini ya. Nah, untuk merubah ini bisa Anda mungkin pertimbangkan ya, mengapa warnanya padu padan ya. Padu padan dengan warna background, usahakan ya. Dalam mendesain itu ada teori. Nah, di sini karena kita berkutat di dunia pendidikan ya, ada teori yang mungkin saja kita jadikan acuan pertimbangan dari berbagai pustaka ya. Bagaimana merancang logo. Nah, di sini karena Anda sudah menghasilkan, sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba bagaimana pustaka atau teori atau kajian, bahkan juga analisa pertimbangan ya, yang menjadikan kita itu nantinya akan cepat menentukan ya, akan cepat menentukan dan bagaimana bagusnya suatu logo dan kepentingan apa logo itu dibuat atau dirancang. Maka saya akan share screen kan ya. Ya. Stop. Saya akan share screen. Ya. Saya akan gunakan langsung materi. Untuk yang saya sudah kirim tadi, ya. Logo seperti apa yang perlu nantinya kita akan pertimbangkan, ya. Ini sudah saya tadi kirimkan di grup WA pengantar desain, ya. Kita akan mencoba bagaimana memperhitungkan, memulai merancang suatu logo yang efektif. Efektif itu, ya, ada efisien, ada efektif, ya. Efektif itu berdampak karena efek, ya. Nah, berdampak guna, ya. Ada dampaknya ataupun memiliki pengaruh, ya. Ya, sehingga logo yang seperti apa sih gitu loh, ya. Yang efektif ya, seperti apa? Anda sudah merancangnya, sekarang adalah penerapan dasar teorinya, ya. Ya, logo yang efektif nantinya kita akan, ya saya coba semarak ini ya, warna dari konsep
presentasi ini agar ya Anda melihat ya komposisi warna apa yang mungkin saja padu, harmonis, ya, selaras untuk kita kombinasikan. Tapi sebenarnya mendesain itu awalnya jangan bermain dulu dengan warna, ya. Warna ini nanti unsurnya kan warna itu dekoratif, ya, dekoratif, dan nanti juga akan menentukan aura, visi, semangat, ya, gairah dari perusahaan yang menggunakan. Tapi untuk tahap awal merancang itu di mananya ya? Ya, kita akan memulai. Ya, disinilah ya kita akan melihat komponen. Ya, komponen mendesain logo yang efektif itu kriterianya, penilaiannya, ya, kemudian juga apa yang menjadi pertimbangan, perhitungan, ya, ya, itu adalah yang pertama yang kita akan memutar berlawanan dengan jarum jam, ya, itu clockwise, ya. Kalau searah jarum jam itu clockwise, kalau berlawanan itu counter clockwise, ya. Nah, kita akan memulai dari yang sederhana ini, ya. Dari yang sederhana itu nantinya seperti apa, sederhana itu di mananya ya, ya. Kemudian mudah diterapkan, unik, sesuai, mudah diingat, dan yang terakhir ini ya konsisten, ya. Yang terakhir dari logo yang ya yang Anda nantinya rancang itu pertimbangkan dari 6 unsur ini, ya. Ya, 6 unsur ini sehingga nantinya pertimbangan ini akan menjadi logonya itu efektif, ya. Logonya mungkin saja meskipun sederhana, kecil pun ya, tapi mempunyai dampak yang luar biasa, ya. Kita lihat dulu di sederhana. Ya. Sederhana itu untuk memberikan informasi ya, karena kita nantinya akan menjadikan ya. Nah, logo yang kedua yang kita rancang itu memiliki identitas, memiliki identitas. Kalau memiliki identitas itu pasti ada karakter ya di baik logo type itu logo yang berupa tulisan, ada juga logogram ya. Logogram di sini berupa muatan, berupa gaya berat ya, muatannya di sini berupa bidang, bentuk, rupa, raut, motif, tekstur ya. Nah, seperti itu akan memberikan identitas ya, identitas. Dari sini kesederhanaan itu akan memunculkan ya. Saya buat mungkin saja ini ya. Nah, saya pilih memang tentukan angka, misalkan angka 1 ya. Angka ini angka 1 ya, yang tadi itu 6 ya. Ini yang pertama, yang ke-1. Yang ke-1 saya buat sedemikian agar apa? Kita memiliki karakter. Kita memiliki identitas. Tapi memang bentuknya agak rumit, Pak. Bukannya agak rumit ya. Nah, ini seakan-akan kita potong, kita cut, kita cutting agar menemukan identitasnya ya. Ya, agar menemukan identitasnya sehingga angka 1 yang kita buat itu tidak seperti orang lain membuat angka 1 yang sepertinya mirip atau sama. Ya, pertimbangkan ya, pertimbangkan karena sederhana itu memang mudah dikenali karena kita akan masuk ya, dikenali dan diingat ya. Karena sederhana itu, karena bukannya sederhana itu menjadi umum ya, umum. Saya membuat angka 1 saja mungkin tidak terlihat angka 1 di sini ya. Padahal ini kalau kita sambungkan terlihat ada angka 1. Nah, disinilah ya. Bentuk visual image-nya kita miliki ya, kita miliki dari sesuatu yang sebenarnya umum ya, umum tapi menjadi ya, bukannya menjadi sederhana. Oh, 1 kotak gini tuh. Orang akan mempertimbangkan 1 kotak angka 1 seret gitu kayak batang gitu ya. Karena angka 1 di sini bisa dibaca itu huruf I, bisa dibaca huruf L. Ya. Nah, di sini supaya
agak spesifik ya. Dari yang sederhana angka cuma seret gitu saja, kita beri modifikasi sentuhan custom atau modifikasi ya. Pertimbangan berikutnya, Anda setelah sederhana itu ya mudah diterapkan ya. Ini menjadi ya perhitungan kita ya. Perhitungan kita itu mudah diterapkan ya. Mudah diterapkan itu ya. Kita mau terapkan di mana ya. Nah, misalkan ya, pertimbangan awal itu kita mau buat apa logo ini ya. Kita mau cetak, jadikan kartu nama, jadikan poster, jadikan plakat ya. Jadikan juga desain yang kita implementasikan sebagai label ya. Label di sini label misalkan di label di baju untuk desain di atribut, kemudian kalau kita tempatkan di kemasan itu nanti untuk makanan, minuman ataupun lainnya itu kita pertimbangkan dulu ya. Jangan pokoknya ketemu inilah suka-suka saya ya. Karena biasanya orang akan melihat model desain logo itu nyambung ya, sepertinya padu, nggak dipaksakan terhadap suatu output ataupun juga produk yang akan kita hasilkan atau kita produksi ya, dan kita hasilkan. Nah, ini juga mudah diterapkan, itu juga pertimbangannya ada di warna. Terkadang tadi akan kita lihat ya, untuk mendesain itu sederhana dulu, sederhana itu bisa warnanya hitam putih dulu lah ya. Nah, ini karena kita nantinya akan melihat ya dari kesederhanaan itu identitinya, karakternya sudah kuat apa belum. Jangan keburu diberi warna. Warna itu nanti ya. Warna itu nanti kalau memang perform logo yang sederhana itu sudah kuat, memiliki karakter. Ya. Gak usah jelimet yang kayak gini, nanti susah ya orang melihat hal itu. Tapi kalau untuk kepentingan tertentu kita lihat untuk kepentingannya. Nah ini ya, kita untuk kepentingannya. Misalkan kalau saya bandingkan orang membuat logo katanya sederhana Pak, ya. Tapi misalkan kalau misalkan pada grup band misalkan, ya. Grup band itu misalkan grupnya metal ya, Metallica gitu ya, mungkin saja bentuknya terlihat sederhana ya, terlihat sederhana tapi kuat ya, punya karakter di mana ya. Tapi kalau ada grup metal yang mungkin saja death metal, thrash metal itu malah dibuat rumit ya. Logonya katanya sederhana Pak, tapi kok ini rumit dan bagus ya. Karena nantinya ada fungsi lainnya yang mungkin memberikan gambaran. Kalau kita beranjaknya dari konsep sederhana, ya konsepnya sederhana itu begini, ya bentuknya misalkan dari bentuk sederhana itu bentuk shape dasarnya, basic shape-nya apakah lingkaran seperti Anda tadi bentukan, ya di logo-logo yang saya kumpulkan tadi, apakah lingkaran, segi 4, segitiga, bentuk banyak poligon, ya, atau bermacam-macam banyak paduan dari bentuk, ya. Oh, meskipun Anda mungkin melihat dari grup yang death metal, thrash metal seperti itu kan grupnya logonya malah rumit ya. Sebenarnya dia mencari perform, ya, mencari perform dari bentuk yang untuk diterapkan. Misalkan diterapkan di baju, di kaos. Mereka kan atributnya t-shirt, ya, atributnya t-shirt, ya. Nah, t-shirt itu ditempatkan bagaimana mengisi t-shirt itu, ya, ditempatkan mengisi t-shirt itu seakan-akan memenuhi, Pasti ada bentuknya, ya. Bentuk performnya terlihat, bentuknya lingkaran, bentuknya segitiga, bentuknya persegi 4 atau paduan. Misalkan bentuknya limas yang gabung seperti ini akan kelihatan, performnya akan terlihat sendiri. Itu untuk penerapan sebenarnya
ya, dan menjadi identitas dia. Diterapkan itu dalam mana dulu, ya. Perlukah rumit atau tidak, itu kita pertimbangkan di awal, ya. Sehingga kalau Anda mungkin saja melihat produk ataupun logo perusahaan, misalkan Pepsodent gitu ya, tulisannya Pepsodent misalkan gini ya, untuk grup, ya, untuk grup metal seperti itu yang kurang mengena, kurang greget, ya, kurang greget. Nah, dari gregetnya itu mungkin saja dibuat begini, ya itu jangan dibuat logo untuk makanan, nggak cocok, ya. Orang akan melihat itu menggeliat seperti ini apa ya, kok sepertinya menjijikkan, ya. Nah, itu juga kita nantinya perhitungkan, ya. Dan perhitungkan itu mudah diterapkan, ya. Biasanya yang mudah diterapkan itu dari bentuk sederhana. Kalaupun jelimet seperti logonya itu paling logonya death metal ya. Nah, seperti itu yang mungkin saja rumit ya. Dia memakai konsep satu warna. Ini yang membuat dia sederhana, ya. Satu warna. Mungkin dibuat warna putih saja itu. Itu dia bermain dengan warna putih, ya. Karena biasanya media penerapannya medianya hitam, ya. Rata-rata menggunakan seperti ini. Hitam seperti ini pasti dia mendesainnya berusaha dari backgroundnya dikasih hitam dulu, baru bermain di warna putih. Tidak bermain di warna-warna kuning, merah, belum dipikirkan ataupun belum dipertimbangkan dari di awalnya. Mereka mendesainnya pertama putih dulu. Putih ini dapat kuat, ya. Ini karena apa? Mudah untuk penerapannya. Di sablon misalkan, ya. Sablon di kaos, jeret, itu sudah jadi, ya. Nah, karena kalau di sablon yang rumit-rumit kasih merah, kuning ini, wah, kalau ini pengerjaannya ya penerapannya susah, kalaupun bisa mahal, ya. Ya, itu yang menjadi pertimbangan, ya. Berikutnya, ya, ini akan unik, mengarah ke unik, ya. Sederhana saja tidak cukup kalau untuk unik, tapi kita beranjaknya dari sederhana gitu ya. Ini memang angka 3-nya lebih sederhana, ya. Nah, terlihat kalau 1 tadi kan ataupun bahkan juga angka 2 ya, ya. Ataupun juga angka 2 yang di sini ya. Ya. Nah, ini 1, ya. Yang 2, ya, ini masih kelihatan, ya. Ini masih kelihatan karakternya. Tapi kalau di angka 3 nantinya saya buat ini angkanya lebih sederhana, ya. Lebih sederhana, terlihat angkanya begini. Nah, akhirnya apa? Sederhana tidak cukup, ya. Sederhana saja tidaklah cukup. Logo harus memiliki ciri khas, ya. Ciri khas yang unik berbeda. Makanya kalau grup band tadi dari bentuk tulisannya Metallica gitu saja ya. Nah, itu dibuat uniknya seperti apa ya. Kanan kirinya dibuat seperti garis yang mungkin saja bentuk ujung gitar ya. Nah, seperti itu sehingga uniknya tampak ya, uniknya terlihat ya. Sehingga kalaupun ya bentuk ini ya, bentuk ini usahakan tidak mirip. Kalaupun Anda ya membuat tulisan misalkan mekanika misalkan gitu ya. Mekanika, tapi Anda buat tulisannya konsepnya gayanya gaya punya Metallica. Orang akan melihat langsung itu bukan mekanika, itu Metallica ya. Nah, karena apa? Bentuknya saja begini, ini bentuk yang dipopulerkan pertama kali oleh Metallica sehingga bentuk itu menjadi identik milik kekhasan ya, kekhasan keunikan dari logonya Metallica ya. Ditulis mekanika mungkin orang nggak sempat membaca detail ya. Orang paling melihat ini pasti Metallica, tapi tidak tahunya mekanika ya. Itu bisa
terjadi ya karena sifat uniknya memiliki kemiripan dari logo-logo yang sudah ada atau yang sudah populer lebih dulu. Ya, kalaupun kita nantinya membuat tulisan mekanika bergaya metalika, ya seakan-akan jiplak, ya. Nah, sepertinya ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan kayak nyontoh punya metalika nggak punya khas, ya. Apalagi logonya sudah terkenal, seakan-akan Anda nggak punya inovasi desain, ya. Ini nantinya kalaupun Anda tadi ada, bukannya kita belajar di sini boleh ya, tapi untuk nanti supaya memperkuat usahakan ya. Nah, seperti B tadi ya, B itu karakternya banyak ya. Nah, dari B di sini saya tadi melihat ini punya block spot ya. Ya, mirip seperti itu, tapi Anda mungkin ganti dengan warna lain ya, warna lain ya. Tapi coba jadikan warna itu hitam putih, pasti kemiripannya akan mengarah ya ke logo yang mungkin saja sudah terkenal dan keunikannya akan hilang. Ya, keunikannya dari logo Anda akan hilang. Nah, di sini Anda akan kurang berinovasi dalam merancang bentuk. Ya, misalkan bentuknya itu membuatnya Anda jadi khas milik Anda. Ya, jadi khas milik Anda. Nah, di sini kan kita akan masuk ya ke sesuai. Tadi kita mempertimbangkan ya, kalau logonya Pepsodent, misalkan logonya bentuknya demikian, itu untuk khas kemasan itu masih bagus. Tapi Pepsodent diterapkan untuk grup modelnya pakai ke grup death metal tadi ya kurang tepat karena audiensnya logo ini ditujukan dengan siapa sesuai dengan visi misi corporate-nya ya. Kalaupun untuk makanan harusnya begini, untuk produk metal mesin ya berupa mekanis seperti itu, unsur logam yang mungkin jadi digunakan ya. Kalaupun untuk perusahaan jasa layanan ya. Nah, itu sebaiknya yang universal, yang fleksibel, yang luas seperti itu sesuai. Sesuainya itu dari mana? Visi misi corporate ya. Kalaupun ada grup band Metallica atau death metal yang lain itu karena visi mereka di situ, misi mereka mengemban untuk yang seakan-akan musik mereka jelimet, musik mereka keras, musik mereka seperti mengidentikan ya. Tapi kalau coba logo itu dipakai untuk grup band pop seperti itu, nggak cocok ya. Mungkin orang mau menikmati melihat yang baru ya, belum mengenal ini grup band baru, memakai logo demikian ya, logonya death metal kayak gayanya seperti itu ya, begitu di putar musiknya ternyata musik jazz, ternyata musik pop ya. Orang akan image-nya terbangun lebih dulu dengan melihat bentuk ya. Ternyata nggak cocok ya dengan ataupun nggak sesuai dengan visi misi dari genre musiknya ya. Dan ini kalau kita mungkin saja makanan ya, kalau makanan seperti itu ya warna-warna mungkin saja seperti produk makanannya, bentuknya, rasanya itu akan lebih cepat ya, lebih cepat menampilkan ya, menampilkan taste ataupun citra ataupun juga produk ini berjenis atau berbahan apa ya. Ini ya sesuai ya, tapi pertimbangkan juga di sini ya, karena kita akan sesuai itu logonya juga lingkup usaha, kegiatan, komoditi yang dilakukan oleh pengguna logo tersebut. Nah, di sini Anda akan pertimbangkan logo ini untuk
komoditi apa sih? Ya, pertimbangan. Karena nanti akan menentukan bentuknya. Ya, karena nanti akan menentukan bentuknya. Nanti kita akan coba bagaimana logo tersebut sesuai. Ya, logo tersebut sesuai dengan lingkup kegiatan bidang usahanya. Mengapa harus demikian? Karena untuk kepentingan ini. Ya, mudah diingat. Ya, karena mudah diingat itu apa? Karena ya banyak sekali kompetisi yang terjadi di misalkan di musik tersebut. Ya, banyak grup band yang beraliran bergenre sama. Ya, banyak makanan yang mungkin diusahakan banyak orang yang mempunyai komoditi yang sama. Misalkan snack, ya, meskipun banyak variasinya, ya, dari situ snacknya nanti akan memberikan citra bagaimana orang melihat membangun bentuk tersebut, juga mengidentikan dengan perusahaan atau merek, juga mempertimbangkan juga dari produk apa ya yang ditawarkan, ya. Karena yang mudah diingat itu, akan orang melakukan penggunaan pembelian ya ulang. Ya, ini karena orang mau beli. Mungkin dulu pada saat saya masih SD, ya, saya pernah dulu beli makanan, kue, ya, kuenya enak, ya, mungkin saja kuenya enak dulu kalau nggak salah kayak gini ya, kalau nggak salah mereknya, capnya, angkanya 555. Ya. Begitu saya mungkin saja melihat entah itu makanan yang dulu sempat saya temui, tetapi sekarang saya temui kembali makanan dengan jenis yang sama, produk yang sama, saya akan langsung teringat. Ya, ini dulu ada makanan seperti ini, mereknya kalau nggak salah 555 ya. Ya, mereknya triple 5, angka 555. Ya, seperti itu. Ini akan bisa diingat. Saya dulu pernah makan ini, ya, makan ini. Sepertinya makanan ini pernah saya ingat pada saat zaman saya SD. Ya, ya. Nah, ini yang akan memberikan gambaran image yang kuat akan logo, bahkan juga mungkin nama. Anda mungkin saja Anda ambil Al-Kafi seperti itu ya. Saya melihat tadi, misalkan di jalan ada Al-Kafi, ya, ada tulisan Al-Kafi lagi, misalkan, ya. Kok sepertinya Al-Kafinya yang saya ingat pertama kali dulu ya, Al-Kafinya punya si A ya. Apakah yang sekarang saya temui Al-Kafi juga punya si A? Ya, ini yang akan menjadi pengingat. Ya, akan brand-brand yang dapat logo yang kuat itu pasti akan diingat. Ya, pasti akan diingat bentuk performnya. Nah, yang terakhir ya, konsisten. Apa itu konsisten? Ya. Konsisten itu ya gunakan itu, terapkan mungkin saja selamanya. Jangan dirubah-rubah ya. Kalaupun ada evolusi memang ini juga penting ya. Evolusi itu evolusi logo ya. Evolusi logo yang mungkin dulunya sudah bosan ya. Sudah bosan dengan bentuk ini, bentuk yang membosankan, orang akan ganti dengan logo yang mungkin lebih enak, nyaman untuk dilihat saat ini. Ya, makanya logo itu karena kita nantinya kan dikenal loh ya, seperti merek misalkan Philips, ya,
Philip mungkin saja sudah zaman, karena ini punya Belanda juga, karena kita dulu pernah, negara kita dijajah Belanda, produk-produk dari Belanda banyak yang kita gunakan. Misalkan contohnya Philip ini yang bergerak di dunia elektronika ataupun lampu ya. Lampu yang Anda mungkin saat ini menjadi jaminan ya, menjadi jaminan. Tulisannya yang dulu Philip bentuknya begitu, warnanya biru seperti itu sampai sekarang tetap digunakan. Karena orang sudah yakin ya. Karena mereka perusahaan sudah juga konsisten menggunakan, karena merasa tulisan, brand, nama, logo tersebut menjadi jaminan kualitas. Ya, menjadi jaminan kualitas. Sehingga orang mungkin saat ini melihat, mau beli lampu yang bagus yang mana? Philip. Yang awet yang mana? Philip. Ya. Yang mahal yang mana? Philip. Ya. Nah, ini kan akhirnya menjadi jaminan ya. Kalau beli produknya Philip, itu awet, itu kuat, itu bagus. Ya. Itu tahan lama. Ya. Itu warnanya, lampunya terang daripada dibandingkan yang lain. Tapi harganya mahal loh ya. Orang yang mahal akan memperhitungkan mahal di awal atau masa pakainya lama, awet karena awetnya, daripada murah tapi nggak terang ya, boros di penggunaan listrik dan sebagainya. Itu contoh satu saja. Akhirnya kan kalau konsisten ini orang mantap ya. Orang mau diberikan lampu semua, lampunya bentuknya sama semua ya. Bentuknya sama semua ya. Kemudian ada merek A, merek B, merek C, merek D, merek E, ini juga ada merek Philip. Kemudian paling Anda ditawarkan, yang bagus mana? Anda pasti yakin mengambil yang bagus itu Philip. Ya. Nah, ini karena jaminan mutu ya, dan konsisten. Mungkin saja Anda ditawarkan Philip lampunya, mereknya ya, tulisannya warnanya merah, warnanya hijau, warnanya biru, warnanya hitam. Ya. Kalau hitam ini universal, ya, hitam ini universal. Orang kalau nggak yakin dengan warna, milih hitam dulu. Ya, Philip yang tulisannya warnanya hitam. Ya. Tapi kalau orang yang mungkin saja jeli, Philip itu selalu menggunakan warnanya biru. Ya, misalkan itu. Kalau ada yang abu-abu, ini pasti bukan Philip asli. Yang Philip asli warnanya biru, saya ambil. Ya. Nah, itu kalau mau dipilihkan dari yang mungkin saja memiliki kesamaan warna ataupun bentuk logo yang mungkin digunakan. Anda mungkin menggunakan WhatsApp, ya. WhatsApp-nya di situ terlihat semuanya. Ada yang logonya sama ini semua, merah, biru, kuning, hitam dan lainnya. Anda pasti melihat yang WhatsApp itu hijau. Ya. Kalau di situ ada yang gambarnya mungkin ungu, ya, ungu seperti ini pasti fiber. Ya. Kalau ada yang kuning dan hitam itu pasti paling miliknya Line atau Kakao, ya, Talk, ya, di situ, ya. Kalau yang merah mungkin menggunakan miliknya siapa ya. Nah, itu akan menentukan. Berarti warna itu sebenarnya juga menjadi identitas ya, asal konsisten. Jangan diganti-ganti, misalkan WhatsApp ganti ya. Mau dem warnanya ya, dem warnanya di displaynya itu kan cenderung ke warna menggunakan hijau ya. Menggunakan warna hijau. Dari hijau di sini ya, dari hijau di sini dia konsisten menggunakan itu agar orang melihat tampilan displaynya apa? Hijau. Pasti WhatsApp. Meskipun menunya sama loh ya. Ya. Kalau yang kelihatan warnanya kuning, paling punya siapa? Ya. Ya Kakao atau yang lainnya, ya. Warnanya biru, biru muda, ini Telegram. Ya, karena kan kelihatan di situ, ya.
Karena di situ tidak memasang logo, ya. Ada logonya, tapi konsep tema warna yang digunakan, ya. Nah, ini kalau Anda gabungkan semuanya itu, ya, nanti logo Anda akan efektif, ya. Logo Anda akan efektif. Itu ya sederhana, mudah diterapkan, unik, sesuai, mudah diingat. Jangan lupa konsisten, ya. Kalau Anda, meskipun saya sudah sederhana dan sudah diterapkan, unik, sesuai, tapi nggak konsisten, ya. Konsisten itu sekarang keluarkan warna biru, sekarang kemudian suka-suka warna merah, kemudian apalagi menggunakan apa ya, warnanya gradasi. Ini akan bukannya menguatkan, justru melemahkan, ya. Justru melemahkan dari apa yang Anda rancang. Ya. Pertama buat hitam putih dulu. Ya. Kalaupun ditentukan mau ini harus berwarna Pak, boleh. Apa yang menjadi penentu? Sesuaikan. Ya, sesuaikan. Sesuai dengan apa? Visi misi perusahaan, visi misi korporat. Ya. Makanya mungkin saja orang akan menghindari sesuai ini saya tempatkan di warna ungu ya. Ya. Ini sebenarnya ada maksud ini sederhana itu sederhana, tapi kok kuning memancar. Ini kalau dilihat dari jauh warna yang paling bercahaya terang kuning. Ya, dilihat dari kesederhanaannya mudah diterapkan oranye. Oranye itu karena apa? Memiliki aura arti warna yang ramah, ya, fleksibel, ya, ya. Ini ya mudah diterapkan. Saya berikan warna ini enggak ada maksudnya sebenarnya, ya. Nah, uniknya saya pakai warna yang cenderung ke merah, tapi enggak merah rah membara, ya. Karena di situ orang akan melihat lembut, apalagi orang melihat pink, ya. Warna pink itu unik. Uniknya apa? Feminin banget, ya. Karena uniknya di situ. Kalau cowok misalkan pakai pink gitu ya, akan unik sekali daripada misalkan kalau cewek pakai warna pink itu kelihatan lembutnya akan semakin kuat, ya. Cowok yang pakai pink, ya, kok feminin banget, akhirnya kan muncul begitu ya, karena unik. Tapi kalau memang pink yang dipakai mungkin saja bagus, oh iya ya, oh iya ya, ternyata cowok pakai pink juga bisa bagus kalau digunakan dengan orang stylenya seperti ini, ya, model bajunya begini, yang itu akan muncul uniknya. Ternyata juga bagus ya. Bukan saja kalau pink cewek, misalkan begitu, ya, bisa menjadi uniknya jika digunakan pada situasi dan kondisi yang tepat. Itu akan menjadi unik. Ya. Nah, di sini warna ungu. Ungu itu mungkin ada warna yang sebenarnya ungu itu mempesona. Ya. Cuma karena warna ungu itu mempesona, eksotis. Ya. Nah, kalau Anda di teori warna yang awal saya berikan sekarang akan berguna, ya. Sekarang akan berguna dari sesuai itu ya, sesuai itu ya. Sesuai itu ada yang mempesona ya, sehingga orang terpesona. Terpesona itu sepertinya menaruh hati ya, jatuh hati. Nah, seperti itu. Karena apa? Ya. Nah, sesuai dengan apa? Visi misinya. Saya suka musik pop, misalkan demikian. Oh, saya suka musik rock lah, ya. Nah, musik rock seperti itu akan identik dengan logo-logo model yang demikian, ya. Nah, tidak mungkin saja logonya feminin, ya. Kalau feminin akan ini rock pasti rock yang soft, ya.
akan kelihatan di situ. Biru, ya, biru itu nyaman, tenang. Tenangnya itu karena kita bisa teringat kembali, ya, teringat kembali. Nah, ini ada maksudnya konsisten. Saya pakai cenderung ini warna Tosca ya, tapi warna Tosca di sini cenderung ke warna hijau sebenarnya, ya. Hijau itu growth, ya, filosofinya, filsafatnya, ya. Arti warnanya adalah growth, pertumbuhan. Bertumbuh terus, berkembang, hidup semakin lama semakin besar, kayak pohon ya. Semakin lama semakin kuat, ya. Semakin lama semakin tinggi. Itu pertumbuhan, ya. Makanya kita konsisten di situ, ya. Nggak ada kan, ya, sepertinya, ya. Lagu yang Jawa ada, ya. Nandur pari jebule suket teki, ya seperti itu kan ada, ya, lagu seperti itu. Kalau kita misalkan menanam kelapa, misalnya kelapa itu semakin lama semakin tinggi, ya, semakin tinggi juga batangnya semakin besar, misalkan seperti itu, ya. Apalagi kalau misalkan pohon yang lain lah, ya, itu menunjukkan pertumbuhan. Ya, menunjukkan pertumbuhan. Ini kita harus konsisten. Makanya kalau pohon kelapa ya tumbuhnya kelapa, ya, bukan nandur pari boleh suket teki, ya. Itu karena nggak dirawat sehingga apa, parinya nggak bisa dipanen pari, akhirnya yang tumbuh alang-alang atau rumput, ya, karena tidak dirawat, ya. Dirawat itu ya dijagalah, ya, agar tidak terganggu dengan unsur-unsur tumbuhan yang lain, ya. Inilah, ya, yang menjadi konsep. Anda juga sudah saya berikan, jadikan ini adalah, ya, di mana Anda akan memulai mendesain, ya. Nah, dan dari sini saya akan kembali, ya, di ya, logo yang Anda sudah sertakan ini, ya. Nah, kita akan mencoba membahas, mengulas siapa yang ingin. Ini saya tawarkan. Logo yang mana yang sekiranya Anda ingin kita jadikan studi desain? Logo yang mana? Sehingga saya sepertinya ya mengkaji sudah tidak mengkaji, mengulas, mendesain, menata, gini memulainya tidak saya rencanakan dari kemarin misalkan, ya. Ini tergantung request Anda. Silakan, ya. Siapa yang mau merequest untuk ditayangkan atau dibahas logonya? Yang mungkin saya tidak ketahui ya, ini aja lah. Ada AR, ANR, ada ini BR ya. Ya. Ini logonya sudah kelihatan, tampak keunikannya dapat. Ya. Keunikannya dapat. Kita akan memulai bagaimana logo ini nanti dibuat konsepnya. Nah, ini banyak arti loh di sini, ya. Ini kalau boleh saya tahu, BR ini punya siapa? Saya, Pak. RB ya ini, Renaldi ya? Bukan? Punya saya, maaf jaringannya agak putus-putus. Kalau boleh tahu, ini bergerak di bidang apa kira-kira Anda mau merancang ini untuk keperluan logonya siapa? Atau lingkup usahanya apa? Lebih ke arah clothing mungkin.
Cloth berarti apparel, ya. Hari ini ya ini ya. Iya, Pak. Nah, ini yang Anda angkat dari ini dari huruf apa? B atau E? Itu E. ER. ER, iya. Nah, ya. Nah, di sini mungkin orang akan tidak tahu ya, tidak tahu ini boleh saja ini sudah unik ya, cukup unik dan ini diterapkan di cloud ya. Nah, cloud itu sangat bagus. Nah, di sini nanti Anda akan orientasikan misalkan ya. Anda mau pakai ini sebagai tempat usaha misalkan butik ya. Tambahkan misalkan saja ya, ini saya buat tulisan dulu ya, tulisan dulu nanti tergantung dari penggunaan ya, misalkan boutique misalkan ini ya. Nah ini anda harus sertakan begini supaya orang juga, karena kita memperkenalkan ya, kecuali kalau kita sudah terkenal top ya, top di sini adalah kita sudah termasyhur populer ya. Nah, di sini ada butik. Anda mungkin gunakan lagi misalkan ya. Nah, di sini Anda kan pakai itu ya. Misalkan ini bergerak di dunia apa? Pakaian. Iya, Pak. Nah, ini ya. Misalkan ini. Nah, ini kita kepadukan ya. Anda berikan tambahan tulisan begini itu untuk memperkuat ya. Ini saya akan terapkan. Saya akan terapkan misalkan di contoh, kalau saya open dulu file ya. Ya, di brand apa Corel yang kemarin. Saya akan terapkan di t-shirt. Ya, coba. Saya ambil dulu. Ya. Akan ini ada contoh macam-macam ya. Ini karena trik ya ini ya. Ini misalkan saya sudah ini kan Anda mengekspor ya file ini ya, file ini dari format JPG ya. Bila ini saya akan contohkan ya, mengekspor ya supaya tidak, kalau Anda, karena apa? Unsur yang kedua, mendesain logo mudah diterapkan ya, mudah diterapkan. Diterapkan di sini juga untuk hasil output filenya. Filenya kalau Anda mungkin untuk kepentingan ini, Anda kalau formatnya seperti ini akan kesulitan ya, akan kesulitan menempatkan karena ada bingkai warna putih ya. Sebenarnya triknya gampang
untuk menghilangkan, asalkan ya yang kita hilangkan itu warnanya putih, asalkan putih, ya, asalkan putih. Nanti warna putih itu akan hilang, ya. Warna ini akan menempel seperti warna backgroundnya. Triknya ya ada di efek, ya. Efeknya di sini efeknya transparan, ya. Kita buat efeknya transparan, transparasi tool, ya, transparan. Transparan di sini, ya, menunya uniform, ya, buat warnanya menunya uniform. Dari warna uniform di sini masih perlu kita masuk ke tahap berikutnya. Kalau ini kan model, kalau ini linear, kalau ini bertekstur dan lain sebagainya ya. Nah, di sini Anda gunakan secara uniform. Uniform itu sebidang, ini rata sama. Normal Anda ganti multiply. Akan hilang putihnya. Akan hilang putihnya. Warnanya memang pudar ya, warna pudar karena terset 50 ya. 50 ini Anda nolkan ya. Nah, Anda nolkan, hilang. Ya. Warnanya akan hilang, putihnya hilang ya. Kalaupun di sini si warna transparannya akan tembus seakan-akan ya. Nah, tetapi di sini kalau nilainya kita naikkan 100 ya akan kosong, transparannya total ya. Jadikan nilainya 0. Ini akan dimanapun objek berada ya. Kita ganti warnanya bitmap ya, kita ganti warna ronanya ya. Berarti efek di menu adjust kita hue ya. Kita ganti warna kaosnya ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, ini ya akan kita punya varian kaos yang banyak. Ya. Nah, terserah Anda misalkan ini. Ya. Tapi hijaunya ya, hijau, ambil aja hijau. Hijaunya terlalu menyala, Pak. Saturasinya yang dikurangi. Saturasinya yang dikurangi. Warnanya akan begitu. Ya. Nah, kalau warnanya sudah pudar kurang terang, ini yang dinaikkan. Ini dinaikkan, akan cerah. Ya. Ya. Ya, ini. Nah, tentukan dulu konsepnya di sini, ya. Warna dasarnya apa? Hijau, hijaunya begini. Kalau Anda mau green itu ya, oke. Ya, oke dulu. Dari sini warnanya mungkin hijaunya hijau gelap, Pak. Ya, kalau hijaunya gelap, Anda masuk di menu adjust, ya. Adjust boleh bright and contrast, ya. Bright-nya dikurangi sini, ya. Nah, kemudian dinyalain, light-nya ditambahin ini. Jadinya hijaunya begini, ya. Nah, oke. Nah, untuk warna ya seperti ini Anda mau jadikan hitam putih ya, otomatis objek ini kalau logo ini Anda jadikan hitam putih memang bisa ya. Saya convert dulu bitmap ya. Ya. Ini kan karena saya kecilkan ya. Misalkan efek di menu adjust di menu transform saya invert ya. Warnanya jadi begini, warna begini. Saya ingin putihnya saja ya. Saya ingin putihnya saja, yang hitam hilang. Ya. Yang hitam hilang, ya, yang hitam hilang. Tapi kalau Anda pakai efek yang sama, normal, multiply, yang putih yang akan tembus, ya, yang putih tembus seperti ini, ya. Bukannya tinggal putihnya saja, ya, bukan. Berarti efeknya bukan ini, ya. Nah, karena tool ini hanya untuk menghilangkan warna putih, sedangkan yang hitam tidak, ya. Kita sudah transform, maka ya caranya yang paling cepat, ya, kita trace. Ya, kita trace dari objek bitmap itu kita trace ya
kemudian dari quick trace ya, dari quick trace di situ langsung ke menu trace ya, ini akan langsung jadi begini ya. Nah ini karena apa, objeknya tadi asalnya besar ini ya, asalnya objeknya besar, saya potong tadi ini besar ya. Nah supaya nggak besar ya, supaya nggak besar kita convert, mengconvert tipsnya ya, convert ya. Tipsnya lihat, enaknya Corel di sini kita bisa melihat kalau gambarnya format foto ya, kita bisa melihat resolusinya 662 ya. Kalau Anda mengkonvert minimal sama dengan angka ini ya, dengan resolusi yang tertera di bagian bawah ya. Nah, kalau saya mungkin rendahkan Pak, misalkan 72 ya. Lihat juga ini RGB, kalau RGB boleh Anda jadikan RGB pula. Tapi kalau untuk keperluan seperti ini akan lebih bagus warnanya CMYK. Tapi CMYK kalau Anda invert hancur ya. Nah, itu ya. Nah, makanya ya, kalau ini saya convert jadi 72. Saya dulu duplikat. Ya. Ini aslinya, ini saya convert rendah ya, convert karena saya nggak tahu misalkan angka ini harus diisi berapa. Kalau kita lihat menu sampai maksimal 300 ya. Saya pakai yang 72 dulu ya. Kalau RGB saya RGB bukan pula, saya sesuaikan RGB. Oke. Ya. Gambarnya seperti ini. Resolusi yang terlalu rendah akan terlihat kotak-kotak pixel artefaknya ya. Maka supaya halus mengkonvertnya harus minimal sama ya, minimal sama. Kalau saya pilih 300 itu masih kurang, padahal ya 300 sudah tergolong high resolusi, sudah tergolong ya. Maka untuk mengkonvert sebaiknya nilainya juga mendekati bitmap, convert, masukkan saja angka 662, 666 saja. Oke, itu akan memiliki resolusi yang sama, memiliki resolusi yang sama ya. Nah, tadi kan karena gambar ini besar ya, gambar ini besar, loh ya gini ya, ini masih besar, tadi saya potong segini ya, karena diberi space, ruangan diberi space ya, sehingga kalau saya trace, quick trace, kemudian hasilnya nantinya akan gini, yang dibaca objek itu dari pojok sisi kiri bawah ya, supaya tetap berada di sini saya convert ya, saya jadikan bentuk realnya nanti sekian ya, saya trace, quick trace, nanti akan langsung jadi ya. Nah ini akan jadi bentuk vektor ya. Saya ungroup karena ini terdiri dari gambar yang mungkin warna gradasinya ya, jadi vektor ya, semuanya ditangkap jadikan warna putih ya. Kalau mau dijadikan satu bidang Anda well ya, Anda well pasti akan muncul begini. Karena apa ya, karena ada sisi yang menumpuk atau titik sudutnya ini bisa dibuang ya. Ini di del ya, titik tekan del, ditangkap menggunakan shift tool ya, toolnya shift tool, tangkap del ya. Kalau ini mau dihaluskan ya ini di del supaya jadi halus ya. Ini mau dihaluskan juga bisa ya. Nah ini tapi ada menunya ini ya, untuk smoothingnya ya. Untuk smooth ya bisa Anda jadikan begini. Anda bisa drag ya sedikit, tapi luasannya diatur ya. Ya, misalkan ini kurang smooth ya, Anda bisa pakai ini.
43 saja. Ya, ini kecil. Ya, jadi ini tinggal di drag dari bentuk ini. Ya, ini di tanah ini akan lebih halus. Ya. Menghaluskan itu sebenarnya ya, menghaluskan itu sebenarnya mengurangi jumlah ya, mengurangi jumlah titik sudut ya. Ini akan mengurangi, kalaupun sudah ada ini akan semakin halus. Nah, ini untuk menghaluskan ya. Tapi kalau untuk membuat mereplik ya, mereplik ini bisa ya dari bentuk, saya membuat ini. Ini saya kasih warna kuning saja ya, supaya kuning kelihatan ya. Nah, kuningnya terlalu menyala, saya redupkan kuningnya ini. Nah, ya, saya bisa membuat dari bentuk merepliknya ya, dari bentuk persegi 4 ya. Tempatkan ini garisnya di tengah ini dan ini juga di antara ini. Kemudian kita gunakan Shift Tool, ini kita lengkungkan. Ya, dari lengkungkan kita bisa perkecil, drag sampai memenuhi setengahnya. Ketemu, ya. Ketemu. Nanti di bawahnya tinggal menduplikat begini, ya. Kalau kurang besar ya dibesarkan segini, kurang lebar lebarkan, ya. Ini sudah jadi. Nah, dari sinilah teknik kita, ya. Teknik kita untuk memotong dari bentuk kurva, ya, kurva menjadi berupa garis. Kurva ini kan tertutup, ya. Kalau saya kasih warna biru muncul, ya. Untuk memutus menjadi bentuk garisnya saja kita convert to curve. Kita akan belajar di sini, ya. Nah, mereplik dengan memanfaatkan tool, ya, sambil mengenali fungsi tool, ya. Kalau terjadi menghadapi permasalahan desain, ya, kita convert to curve, ya. Ini masih tahapnya harus kita convert to curve. Kalau tidak di convert to curve, dia tidak bisa menjadi kurva. Kurvanya tetap bentuknya terbaca segi 4, ya. Baru kalau kita convert to curve, kita gunakan Shift Tool, ya. Shift Tool itu kalau kita pindahkan ini menjadi bentuk yang lain, ya. Nah, di sini padahal kita hanya butuh garisnya saja, ya, garis kurvanya terbuka. Maka ini harus kita putus, ya. Memutus titik sudut yang menyambung ini menunya di sini, break curve, ya, break, kita putus. Kalau sudah terputus begini, istilahnya titik ini kita pedot. Ya, kita break, kita pedot. Kalau pedot, isi yang menampung fill warna tadi, yang biru tadi, akan bocor, hilang. Ya. Nah, di sini satu ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini karena sudah kita putus, ya. Ini titik sudut ini akan terpisah. Ini terpisah, ya. Nah, kita cari titik sudut di sini, ya, yang ini. Ya. Yang ini, ya, yang ini. Ya, kita pindahkan ke sini. Kalau memindahkan supaya lurus, tekan kontrol ya, ya, tekan kontrol supaya lurus posisinya di sini. Nah, ya, di sini. Kemudian dari sini, ya, karena hurufnya R-nya ke bawah, ya kita sambung, ya, dengan tambahan garis baru, ya, di freehand, buat titik baru sampai ke sini, klik. Ya, ini ya, titik sudutnya akan menjadi tambahan. Nah, ini terlalu panjang, nanti bisa kita buat titik sudut baru di sini, klik 2 kali, ya, di sini klik 2 kali, yang ini dibuat, del, ya, begitu. Ini juga demikian caranya sama, ya. Ini kita convert to curve terlebih dahulu, ya. Kemudian kita break dulu,
Ya, kita harus break dulu titik sudutnya. Jika tidak kita break karena kita akan potong. Ya, saya akan potong sekian. Ya, karena separuhnya ini kan di sini ya. Nah, kalaupun ini supaya lurus menempati ini, tempatkan titik sudut ini ya. Ini ke tepi yang ini, garis yang ini. Ini pasti lurus. Nah, bidang ini karena cuma separuh, kalau kita langsung trim ya, ini saya kasih warna lagi, misalkan warnanya hijau ya. Nah, ini dengan ini ya, bentuk persegi 4 ini dengan bidang targetnya ini. Saya trim. Saya potong. Saya potong ini masih berupa kurva tertutup. Ya. Tidak bisa menjadi kurva terbuka. Kalau menjadi kurva terbuka, ya, kalau menjadi kurva terbuka, titik sudut ini harus kita break lagi. Break, ya. Kalau sudah kita break di posisi menu ini, nantinya dia menjadi kurva terbuka. Padahal masih tertutup ya, kelihatannya tertutup, terbuka. Terbukanya apa? Warnanya bocor. Ya, kalau sudah warnanya bocor, kita bisa pindahkan. Berarti ini kurvanya tertutup, ya. Nah, ini adalah titik sudut yang sini, ya. Yang ini, ya, harus kita break dulu. Break, kalau sudah break, ya, kalau sudah break, yang ini kita bisa pindahkan, ya. Titik sudut yang ini bisa kita tempatkan nempel di tepi yang ini. Di sini bolehlah, ya. Yang ini kita turunkan, menurunkan supaya lurus posisinya, tekan kontrol, ya, tekan kontrol. Nah, ya. Ini kita akan ambil garisnya, ya. Kalau garis yang ini, ya, kalau garis yang ini gampang, ya. Sebenarnya ini juga bisa, ya. Nah, kita bisa buat leluasannya menggunakan garis begini enaknya, ya. Ini kan punya Anda lurus ya. Nah, saya buat dari sini, bebas dulu ya. Ini ketemu di sini, menuju ke sini. Klik. Ya. Karena kita ingin tambahi lengkungkan, kita buat titik sudut baru. Klik 2 kali. Pindahkan di sini. Ya. Ini. Ya. Ini membuat garis di bagian bawah di huruf R-nya. Jika kita ingin jadikan ini lengkung, ya, ini permasalahan desain supaya bisa kita atasi, ya, dengan mengenali perintah tool, ya. Dari sini lurus kita lengkungkan, klik, ya. Ini kan kalau lengkung bisa kita lengkungkan begini, ya. Kita bisa lengkungkan begini. Nah, supaya lengkungnya bagus, ya. Ya, supaya ini asalkan sudah lengkung ya. Ini sudah lengkung, yang ini ditangkap. Ya, smooth node. Ini kita aktifkan. Klik, nanti akan lengkungnya. Yang ini juga ya, karena ini di ujung smooth node, ini cuma diatur begini. Ya, ini lengkungannya akan enak untuk dilihat. Nah, ya. Ini. Nah, kalau sudah ini ya, garis-garis semua ini ada 3 ya, 3 garis ini ya. Nah, ya. Ini kita grup. Grup boleh, well boleh. Ya. Kalau grup dia masih terdiri dari 3 objek. Kalau well akan terdiri menjadi melebur jadi 1 objek. Ya. Ini tergantung Anda mau biarkan atau kita rubah. Untuk menjadikan garis ini tebal, gunakan kontur. Ya, gunakan kontur. Kita akan menggunakan ini ya, agar kita juga mengenal. Kan begini? Ya. Anda tinggal tunggu ketebalannya, lihat ketebalannya saja. Ya. Anda tinggal melihat ketebalannya saja. Mungkin ini akan terlihat perform. Nah, misalkan begini. Buat dulu, misalkan panjang. Ini nggak apa-apa. Ya, buat panjang dulu gini. Nah,
nyambung. Nah, ini. Oh, ini sudah cukup. Ya. Nah, dari sini ya. Ini kan masih menyatu. Ya, kalaupun terlalu tebal kurangi dikit, segini cukup. Efek konturnya yang berwarna merah, kita klik kanan, kita break. Ya, kita klik kanan, kita break. Dari break itu kita pindahkan gambar yang ini. Nah, garis tepinya kita ilangin, kita mungkin ganti warna yang lain, red, hitam, ya, garis tepinya hilang. Kita mau, ya, ini kok bentuknya Kak, ini ya seperti ini, ya dicontoh saja, ya. Nyontoh saja bentuk ini ya, dari bentuk ini ya, bentuk ini supaya lengkungnya begini, lengkungannya bisa menyontoh bagian yang ini. Baru ambil intersect, kasih warna dulu, orange. Ya, ini kita drag ke atas ya, mendragnya itu kita bisa pindahkan begini loh ya. Nah, kita tahan drag supaya lurus dan sebesar bentuknya, ukuran objeknya kita tekan kontrol. Nah, ini kita taruh di sini. Ini kita ratakan di sini. Ya. Nah, ini ya. Nah, untuk kita mau menyambung sebenarnya ya, kalaupun kita mau potong gunakan bentuk kotak misalkan segini. Ya, ini dengan ini besarin. Ini dengan O-ring trim. Ya, itu caranya. Ini kalau dipotong berarti ini tempatkan di bagian sini. Ya. Warna hitamnya yang ini kelebihan daripada itu, ya tinggal nyambungi yang ini. Ini dengan ini, ya. Ini dengan ini trim, potong. Ya. Anda bisa membuat demikian, ya. Ini dengan ini weld, lebur jadi satu. Ya, ketemu. Ini kurang panjang. Ini kurang panjang karena kita mau sebenarnya kita mau potong ya supaya lurus dari sini. Oh, ternyata kurang panjang, ya. Nah, buat saja, jangan dipanjangkan begini bisa loh ya. Ini langsung tarik gini, bebas. Kalau mau bebas silahkan, ya. Kalau mau teratur, tertata, ya gunakan objek ini, ambil, ya. Posisi sekian diambil dengan menggunakan bentuk kotak boleh, ya. Lingkaran juga boleh, ambil interseknya. Kita cuma butuh ini loh, ya. Nah, butuh gambar contoh bagian ini, kita beri warna dulu hasil interseknya ini ya. Ini tempatkan dulu sampai di sini. Bebas panjang nggak masalah ya. Nah, ini dengan ini lebur. Kok terlalu panjang? Sekarang kan kita bisa potong. Ini tempatkan di posisi ini. Udah, ini dengan ini trim, potong. Pasti lurus ya. Kalau Anda ingin membenahi, menyempurnakan ini karena ini boleh dibuang del, ya. Titik sudut yang terlalu banyak buang saja di del, ya. Ditangkap begini del boleh, ya. Tangkap del boleh, ya. Ini supaya kelihatan tampak lebih halus. Tapi jangan kalau di del misalkan di sini ya, tangkap di del bentuknya begini, rantai, ya berarti titik sudut itu jangan dibuang, ya. Nah, kalau sudah demikian, kita bisa ya menerapkan, memilih logo gambar yang ini, ya. Warna dulu, ya, dim efek, adjust hue, ya. Kita rubah pola warnanya, misalkan ini, oke, ya. Nah, logomu yang ini tadi, ya, saya sesuaikan. Baru kalau vektor kita bisa gunakan pewarnaan seperti ini. Ya, sekarang trik. Nah, trik memperindah. Ya, saya buat memperindah dengan tambahan lingkup usaha. Ya, misalkan butik lah, ya.
Ya. Nah, kita buat. Sebenarnya saya mempunyai melihat font, ya. Font yang memiliki karakter R begini, ya. Ya. Nah, kalaupun karakter begini itu berasal kalau ini E bisa jadi B, ya. Karena yang E yang bentuknya demikian itu sebenarnya ada pada font. Ya. Senjatanya desain grafis itu font, ya. Font apa yang memiliki kemiripan dengan ini, ya. Anda harus ingat. Tapi kalau saya pakai warna fontnya human, ya. Fontnya human, ya. Humans ini fontnya mirip, ya, dengan ini. Kalaupun Anda mau ganti human yang full, misalkan fullnya, nah ini ya, ya. Ini mempunyai kemiripan, ya, mempunyai kemiripan dengan ini. Jika kita mau mengganti dengan ini, ya, ini kita break, ya, objek break artistik, ya, kita break yang ini karena font masih aktif, convert. Ini klik kanan, convert to curve, jadikan bentuk kurva. Yang ini dibalik kanan dan kiri, ya. Ini tinggal ditempelin di sini. Klik. Nah, udah jadi punya kamu, ya. Nah, sekarang kan tinggal memotong. Kalaupun ini terlalu kurang panjang, ya gini. Atau ini bisa langsung Anda potong. Kalau ketemu titik ini, ya, kurang panjang, turunkan. Kurang ke kiri, geser. Ini saja kan, ya. Ini dengan ini trim, potong, ya. Kalau sudah dipotong, ini dengan ini gabung, tempelin. Dah, ya. Dari sini, ya. Dari sini kita mau potong bagian yang ini, berarti kita buat saja bentuk yang gini. Ini ya, dari kotak ini kasih warna kuning lah, biar nggak kelihatan, garis tepinya kita hilangin. Ya, ini untuk potong yang R, trim, ya. Ini kita pindahkan sampai ke sini. Ini dipakai untuk memotong yang R, ya. Ini kita putar, ya. Memutar ini kita pakai tekan kontrol. Kalau nggak tekan kontrol akan bebas, ya. Nah, untuk memutar secara tegak, tekan kontrol. Putar saja begini sampai ketemu tegak, lepaskan. Mouse kita taruh di bagian sini, ya. Kurang panjang, panjangin. Ini panjangin. Ini dengan ini trim, potong, dah, ya, ketemu. Nah, sekarang kita mau pindahkan ini, geser dikit, ya. Nah, boleh. Ini untuk membuat, ya. Trim. Yang detail yang ini, ya. Nah, untuk merapikan ini gampang, semuanya di lebur jadi satu, ya. Yang ini, ya, titik sudutnya ini diturunkan sampai ketemu yang ini, ya. Ini ditangkap, ini dinaikkan ketemu yang ini, dah, ya. Dah ketemu hurufnya ini, kan sama, ya, dengan ini. Nah, sekarang kita bikin, ya, penguat dari ini. Font ini juga senjata. Cari font yang mungkin saja menurut, jangan selalu pakai Arial, ya. Mungkin Arial kalau Anda mau gunakan, coba cari yang font yang jenisnya lain, ya. Nah, ini gaya, ya, gaya penulisan font. Ini kayak standar lah, ini yang biasa, tapi saya luruskan, ya, dengan posisi ini. Kemudian ini saya kecilkan, ya.
tapi saya renggangkan begini. Nah, supaya memperkuat ini, tambahi garis ya. Satu saja, nggak usah banyak-banyak, mungkin di sini ya. Garis tepinya hilangi. Tuh, tambahin lagi di sini, silahkan kalau Anda mau dua ya. Tapi kalau gini mau dibuat satu juga boleh ya. Terserah Anda mau tambahin atau tidak ya. Ini hanya untuk pemanis saja ya. Ini yang kita coba atraktif ya. Kita coba atraktif. Atraktifnya itu kita tidak harus membuat posisinya berada di situ. Kita juga bisa posisinya ditaruh di bagian sini. Ya. Supaya ini terbaca, buat saja bentuk ini. Ya. Dari bentuk sini ini ya dipakai alat untuk memotong dari warna huruf R-nya. Ini dengan ini potong, trim. Ya, ini taruh tata yang ini saya taruh putar begini. Nih, ya. Nah, ya. Ini dari permainan ya, logo yang awalnya aslinya demikian tadi. Nah, jika Anda ingin ya satu ini ya Anda jadikan ya ini yang logo yang ada di sini tadi. Kalau Anda ya ingin menjadikan file ini ya file ini supaya nanti kita nantinya karena mudah diterapkan kan, file yang Anda ekspor ya kalau untuk penggunaan please ya seperti ini ya, please seperti ini Anda harus ekspor.
Ekspor file ini tidak dengan format JPG, tidak ya. Dari sini saya buat dua tergantung ya. Yang hitam, misalkan hitam ya, kita ekspor. File ekspor, Ctrl E ya. Dari file di sini namanya tadi ER Black misalkan. Ya. Nah, ini select only diaktifkan. Pada saat ekspor Anda ya, nantinya ya format yang Anda nantinya gunakan ya bukan JPG ya. Ini pada saat mengekspor format ini kita ganti terlebih dahulu ya. Outputnya kalau kita cari formatnya ini namanya PNG ya. Formatnya PNG yang bisa nantinya formatnya menjadi transparan ya. Ekspor ya. Nanti aja kan begini hasil ekspornya. Jangan menyerah ya, jangan menyerah untuk desain, menyerah apa? Di sini memang terset ya secara otomatis 300 dpi karena itu default. Anda bisa masukkan ya angka ini ya, angka ini 666 itu nantinya nggak harus 666 ya. Anda pakai 777 888 itu saya supaya gampang ya. Asalkan apa? Di atas resolusi standar. Standarnya high 300, Anda saya pakai 600, 2 kali lipatnya ya. Di sini aktifkan transparan, aktifkan. Kalau enggak Anda aktifkan nanti akan muncul bidang putih. Ini akan muncul putih ya. Akan jadi seperti milik Anda tadi. Ini aktifkan transparan kalau sudah terset ya. Sehingga kotak-kotak ini kalau sudah oke, file itu sudah terekspor ya. Yang ini saya kasih warna putih. Ini juga file kita ekspor ya. Jadi PNG pula ya. Nah, ini warnanya oh ini yang tadi belum saya kasih nama ya. ER ya. ERY. Yang ini ya, yang ini untitled itu hitam ya. Ekspor. Filenya ini sudah ketemu. Resolusinya tadi oke ya. Sehingga kalau kita butuhkan untuk penempatan, karena mudah ditempatkan kan, penempatan kita import file tadi ya, kita import boleh ya, kita import boleh caranya file import, tapi kalau import menuju ya, menuju ke file folder tadi ya, di sini yang hitam ya, untitled ini yang hitam. Import langsung saja klik ya. Kalau klik itu real size ya, resolusinya akan 666 ini ya. Ini. Ya. Nah, sekarang Anda juga bisa yang langsung aja explore ya. Dieksplor di mana foldernya. Langsung Anda drag and drop ya, drag and drop. Putih drag and drop ya, nah, ke aplikasi Cora. Drag and drop ya, sama seperti ini. Nah, ini kita bisa perbesar, perkecil, tidak menimbulkan permasalahan ya. Itu format yang kita gunakan untuk keperluan file tersebut ditempatkan
gimana, untuk keperluan apa. Ya, nah ini konsep. Nah, di pertemuan berikutnya ya dari sini nantinya kita akan ulas bersama karakter dari huruf tersebut, karakter dari font yang kita gunakan ya. Nantinya kita akan berikan analisa dari penulisan pembuatan ini. Misalkan kita berikan nantinya sertakan ya, sertakan penulisan keterangan. Jika kita mau merubah men-setting menu garisnya, Anda bisa masuk ke menu More ya. Dari More di sini Anda bisa tambahkan kerenggangan ya. Di sini kalau Anda mau tambahkan hitam, diklik kotak ini menjadi begini ya. Kalau mau ditambahi jaraknya dipindahkan 1. Kalau sudah ketemu formasinya, add ya, nanti akan ketemu demikian. Nah, ya. Inilah yang nantinya akan kita gunakan. Ya. Ini font biotiknya Anda bisa nanti bebas nih fontnya.
Ini karakter, nanti kita akan seakan-akan inilah istilahnya kita mock-up ya dari gambar tersebut beserta karakter dari hurufnya ya. Ini nanti tambahan lagi di konsep bentuknya ya. Ataupun Anda juga bisa ya mentransform ya dari bentuk ini ya. Kalau saya transform dia bisa menjadi begini ya. Nah, ini jadi huruf G dan ini kalau saya transform juga jadi begini ya. Ini kemudian saya transform ke atas juga bisa jadi demikian. Loh, ya. Ini kita hubungkan. Ini naik ke sini. Nah. Ini permainan penggunaan bentuk yang sekarang menjadi tren ya. Sekarang ini menjadi tren. Kalau Anda sekarang kemarin kan Anda melihat meskipun Indonesia kalah ya. Ya. Ini saya modif. Nah, ini tren desain logo corporate suatu organisasi kegiatan event. Kalau Anda melihat logo AFF itu sekarang konsepnya grafisnya menggunakan perulangan ya. Perulangan seperti ini ya. Inilah yang akan Anda nantinya bisa jadikan inspirasi ya dalam mendesain. Saya balik. Saya balik. Nah, ya. Ini sudah menjadi karakter baru lagi ya dari setiap objek yang Anda akan gunakan. Nah, ya. Ini digabung bisa ketemu sini. Nah, ya. Kita grup ini dengan ini juga di grup, ini dengan ini di C. Oke, seperti ini kita ada pertemuan satu kali lagi sebelum musim UTS ya. Dan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di tahun 2021. Berikutnya kita akan bertemu di tahun baru 2022 ya. Ada pertemuan satu kali lagi. Saya berikan konsep materi yang untuk di pertengahan minggu depan dimulai tanggal 14 sudah masuk musim UAS ya. UASnya sama seperti ini karena ini yang Anda akan analisa adalah logo Anda sendiri ya. Dan di sini di materi yang kemarin saya tadi saya buat jadikan acuan. Sederhana, konsepnya dari mana? Mudah ditempatkan, Anda tempatkan di sini. Misalkan saya tempatkan. Ya, contoh satu yang terakhir di menu penempatan. Box.
Nah, untuk pemokapan ya, pemokapan bentuk ya, ini dengan ini Anda grup ya, Anda grup, kemudian supaya menjadi posisi demikian ya, Anda bisa gunakan ya, gunakan envelope ya, menunya envelope, dan envelope di sini ya, karena bentuknya kotak ya, kotak ya. Nah, envelope di sini ya, kalau ini supaya saya tempatkan di sini supaya kelihatan ya, envelope toolnya kita envelope di bagian ini, yang bagian tengah ini kita buang ya, karena mengganggu ini ya, mengganggu karena terlalu banyak titik. Nah, supaya cepat pengaturannya ini kita del, ini juga kita del ya. Dari sini ini sebenarnya gambarnya posisinya garisnya lengkung ya, tapi semua jadikan lurus ya, jadi lurus karena bentuk kotaknya yang kan kita tempatkan lurus ya. Nah, dari sini tempatkan di sini, kita baru mockup ya. Nah, tempatkan di sini. Nah, ini ya envelope-nya. Ini di sini, ini di sini ya. Tentukan tepinya saja. Ini di sini ya. Ini begini ya. Nah, lurus sejajar dengan bentuk ini. Ini sudah ya, ini memockup branding dari kemasan Anda ya. Ini boleh kalau Anda mau jadikan transparan, bisa ya, jadikan efek transparan, kemudian kasih ya menunya secara uniform, normal, ganti, multiply ya. Di sini Anda berikan ini supaya apa? Kelihatan warnanya kayaknya nembus ya. Kayaknya ada tekstur-teksturnya. Nah, ya. Ini karena berhubung warnanya ini mau kita hilangkan, kasih saja tempelan ya. Kalau putih ya kasih warna putih, pas kebetulan backgroundnya gambar ya. Kita mau ambil pokoknya saja, ambil ya, gunakan bentuk persegi 4 di curve bebas saja. Ini buat segini, yang ini jadikan ini, mau ini begini juga langsung boleh. Ini kok kita butuhkan tingginya ya. Nah, ini dengan ini ambil interseknya ya. Dari sini buang del, ini buang dah, tinggal begini ya. Ini boxnya dari Anda. Ini tadi ya. Untuk mockup dari branding Anda ditempatkan di bagian mana ya. Nah, ini bisa Anda nantinya sesuaikan ya dengan kebutuhan Anda, dan model beginilah yang akan Anda kumpulkan untuk tahun depan UAS di pertengahan bulan Januari 2022. Oke, saya tutup pertemuan kita kali ini ya. Saya tak lihat dulu peserta kita yang hadir. Ada yang ingin tanyakan, silakan. Nah, kalau ada yang izin nanti boleh chat saya ya. Ini saya screen pesertanya saja. Ada 10 orang. Oke. Saya tutup pertemuan ini. Minggu depan Anda konsul dan Anda silakan tanyakan untuk pengenalan dasar aplikasi grafis berupa Corel Draw ini untuk memudahkan Anda menggunakan aplikasi grafis dalam hal kepentingan apapun ya, kepentingan apapun. Saya tutup pertemuan ini. Minggu depan Anda boleh konsultasikan, tanyakan di mana bagian yang kita sudah bahas bersama sejak pertemuan awal.
Saya tutup pertemuan ini. Saya leave room. Selamat beraktivitas. Selamat menyongsong tahun baru. Ya. Salam sehat untuk Anda beserta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.